Baik, mari kita coba kerjakan soal OSN ini di halaman 477 ya, tentang listrik dan magnet. Isolator nomor 1 ya, isolator dapat dimuati listrik statis maksudnya dengan cara apa saja. Digosok benar, tapi diberi arus listrik nggak bisa kalau isolator. Ya, jadi ini salah. Terus diinduksi listrik benar, tapi diberi arus listrik salah. Terus diinduksi listrik bisa, di elektromagnetisasi nggak bisa, karena harus logam, harus konduktor. Maka jawabannya benar adalah D, ya, digosok dan diinduksi listrik. Dari bahan-bahan berikut ini yang merupakan isolator listrik adalah air, tembaga, kuningan, kaca. Bisa air, bisa kaca ya. Tapi saya lebih setuju yang kaca. Karena air itu kalau dikasih garam bisa jadi konduktor. Saya lebih setuju kaca. Ada piranti-piranti yang dilapisi kaca supaya dia aman, tidak jadi konduktor listrik. Nomor 3, dalam peristiwa pemberian muatan listrik tidak ada penciptaan muatan listrik, melainkan hanya titik-titik muatan listrik yang menyebabkan keseimbangan muatan benda yang dimuati terganggu. Jawabannya apa? Hanya perpindahan ya, hanya perpindahan. Perpindahan muatan atau aliran. Tapi cocoknya perpindahan. Jadi tidak menciptakan muatan, karena muatan tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan, tapi dia hanya berpindah. Kalau satu memberi elektron, pasti dia ada yang lain yang mendapatkan elektron. Nomor 4 soal hitungannya. Jika muatan seperti gambar berikut, ini ada 3 ya, plus ini kolom, ini min 1,25 kolom, ini plus 5 ini kolom. Ini kok tidak ada mu-nya ini. Nah, kita pending dulu yang ini. Jangan-jangan soalnya salah. Nah, nomor 5 dulu. Ada 5 buah muatan listrik A, B, C, D. Ya. A, B, C, D, dan E. A dan B tarik-narik. Nah, ini harus diperinci dulu ya. Nomor 5 ya. Ya. Nah, ada 5 buah muatan listrik. A dan B tarik-menarik. Jadi saya tulis. Coba bisa. Harus di sini saja. Mana tulisannya? Yes, apa ya? A dan B tarik menarik ya. A sama B tarik menarik. A dan C tolak menolak. A dan C tolak menolak. C dan D tolak menolak ya. C dan D tolak menolak. Terus C dan E tarik menarik. C dan E tarik menarik. Jika D bermuatan listrik positif, maka jika D positif, maka ini pasti positif.
Kalau ini positif, berarti ini negatif. A dan C tolak menolak, maka ini positif, maka ini positif juga. A dan B tarik menarik, berarti kalau A positif, maka B negatif. A dan C muatannya negatif, salah ya, karena positif. A dan B muatannya listrik negatif, sedangkan C dan E muatan listrik positif. C dan E sama. A dan C bermuatan listrik positif, benar. Sedangkan B dan E muatan listriknya negatif. B dan E ini benar. A dan B bermuatan listrik positif. A dan B positif, salah. Jawabannya yang benar. Jadi yang nomor 5 jawabannya yang C. Gambar di bawah ini menunjukkan 4 susunan bola bermuatan listrik. Tiap susunan terdiri dari 5 bola. Urutan susunan yang menunjukkan besar gaya yang dialami bola bermuatan Q besar. Dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah, nah ini dia. Mana yang benar? Urutan gaya. Jawabannya gimana caranya? Jangan. Besar gaya yang dialami bola bermuatan Q dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil berarti dia yang seimbang. Apakah yang seimbang? Nah, pending dulu ya, belakangan dulu ya. Nomor 6 sama nomor 4 belakangan dulu. Sebuah benda dikatakan bermuatan listrik apabila benda tersebut menerima atau melepaskan elektron, bukan proton yang bergerak. Nomor 8 ya, misalkan ada 4 muatan listrik A, B, C, D. Jika muatan A dan B didekatkan, saling tarik menarik. Dirinci lagi kayak tadi. A, B, ya tarik menarik ya. Kemudian B dan C tarik menarik ya. Tarik menarik, terus B dan D tolak menolak. B dan D tolak menolak. Jika A bermuatan positif, jika A positif, maka B pasti negatif. B negatif, maka C pasti positif. B-nya negatif, maka D itu juga negatif. B negatif, C positif, D negatif. B-nya negatif, C-nya positif, D negatif juga. Nomor 9 juga kayaknya caranya sama ya. Ada 4 buah muatan A, B, C, D. A dan B tolak menolak ya. A sama B tolak menolak. Tolak menolak berarti gimana? Hilang ya. A dan C tarik menarik. A dan C
tarik menarik. Terus C dan D tolak menolak. C sama D tolak. D muatannya negatif. Kalau D negatif, maka C negatif juga. Ini negatif, maka ini positif juga. Ini positif ya. Ini positif, maka B juga positif. Maka A, muatan B positif, positif ya. C negatif. Nah, ini benar. B positif, C positif salah, B negatif. Pokoknya yang positif ini tadi jawabannya. Itu dulu kayaknya ya. Yang hitungan belakang.